Lekan saya, mencari-cari kesalahan saya. Om saya ini kemudian singkat ceritanya saya singkatin aja. Beneran cilaka. Sampai dengan detik ini tidak mendapatkan pekerjaan, hanya numpang di rumah nenek saya. Satu. Yang kedua, tante saya, seorang guru. Ya. Tiba-tiba setelah dia mencari-cari kesalahan saya, memfitnah saya macam-macam, saya nggak tahu ya, ini bagaimana Tuhan mengatakan, saya nggak bilang bahwa itu kutukan, nggak. Maksudnya, ketika Kuncen bilang cilaka kok bisa terjadi gitu loh. Nah, jadi mungkin hukum tabur tuai kali ya saudara ya, hukum tabur tuai. Ketika terjadi itu tante saya ini seorang guru. Nah, dia kena kasusnya apa? Pungli. Dipecat lah. Tadinya dimutasi, cuman pas dimutasi ya sekolah itu nggak ada yang terima karena ngeliat track record dia pada saat itu. Akhirnya sekarang hanya mengandalkan jualan di depan rumah, jualan otak-otak seperti itu. Ada lagi nggak Joseph berkaitan dengan Rosario? Atau mungkin teman-teman penasaran, Rosarionya Joseph sekarang kemana? Nah ini, lanjut. Rosario tadi itu masih saya pegang sampai pada saya umur lulus SMA. 1,5 tahun yang lalu. Ya gitulah kira-kira. Jadi ceritanya saya itu touring karena saya suka motoran teman-teman. Saya suka motoran. Touring anak-anak SMA lah, beda sekolah teman-teman saya di lingkungan rumah saya yang beda sekolah. Ya SMA gitu. Motornya apa Joseph? Wah motornya CBR, GSX. GSX-nya bukan GSX 1000 ya, GSX biasa. Ya terus juga ada Suzuki RF ya. Terus apalagi NMAX. Nah itu aja. Berapa motor? Kurang lebih waktu itu ada 5 motor. Karena kami bersepuluh. Bertujuh. Nah, ketika itu terjadi 4 motor ya berarti ya, lupa saya 4 motor. Tapi di bawahnya itu ada ruangan, jadi bukan kosong melompong gitu rumah panggung, enggak. Jadi di bawah itu ruangan gitu. Nah, ruangan kamarnya ini di atasnya gitu, di ke atasnya. Nah, jadi kami kebetulan ketemu sama mamangnya gitu kan. Akhirnya kami nginep di situ. Singkat cerita itu tuh rumahnya itu jadi posisinya itu depan-depanan sama pantai. Jadi, tapi ini bukan sawarnanya. Saya nggak tahu kalau ditanya waktu itu sih. Saya tanya sama teman saya yang ngerti wilayah situ juga, belum sampai sawarna. Jadi itu masih sederet pantai apa ya? Sebelum sawarna itu Karanghau ya. Karanghau atau Karang apa? Lupa saya. Pokoknya sederetan itulah. Nah, jadi rumahnya itu depan-depanan kan. Depan-depanan posisinya. Ya, jadi kami itu sebenarnya dibilang beruntung. Ya, beruntung. Depan-depanan. Nah, jadi ketika kami sampai itu memang sudah dalam keadaan gelap karena sudah maghrib juga. Sudah mau menghampiri waktu maghrib, sudah lewat waktu maghrib. Jadi kami langsung beberes, langsung cuci muka, cuci kaki, langsung tidur kan di situ. Tapi teman saya ada yang masih masih genjerang-genjreng itu begadang. Singkat cerita, saya masih membawa Rosario tadi. Rosario tadi itu saya gantungkan di jendela. Jadi kayak rumah-rumah kayu begitu teman-teman, rumah panggung kayu. Jadi kan kelihatannya memang agak lapuk gitu, kayak ada rayap kayu bekas digigitin rayap. Kemudian jendelanya itu jendela kayu, bukan jendela kaca. Tahu nggak sih? Yang modelan jendela buka gitu kayu, kayak rumah Betawi atau rumah Jawa gitu, joglo, tahu ya teman-teman ya, kayak gitu kurang lebih. Ya kayak gitu modelannya dari kayu. Jadi saya cantelkan, bahasanya apa ya? Saya gantungkan itu Rosario itu di cantelan jendela tadi karena saya memang orangnya agak parno gitu kan, takut tiba-tiba ada yang kebuka atau gimana. Saya cantolkan Rosario itu di situ kan. Dan akhirnya ketika saya cantolkan itu ya sudah gitu kan. Dan saya juga sudah tahu saya sudah dalam proses untuk murtad gitu kan. Jadi ya mereka terima-terima aja gitu. Nah, akhirnya kita tidur malam-malam itu. Singkat cerita, tiba-tiba saya terbangun. Nah, bangun ini saudara, penasaran kan mimpi atau enggak? Nah, jadi ketika saya bangun, ya namanya orang kayak bangun, saya merasa benar-benar kayak bangun tidur saudara pada saat itu. Jadi saya ngucak-ngucak mata gitu kan, masih berat, pala masih ada kelingan karena capek dan saya pakai helm full face. Paham ya? Rasanya helm full face itu kalau dipakai seharian perjalanan saya harus lepas-lepas, tapi pun itu pasti ngerasa berat dan puyeng. Dan masih ada sesak-sisanya. Nah, jadi pas bangun masih agak kelingan gitu. Jadi saya keluar dari kamar itu. Jadi homestay-nya nggak gede teman-teman. Jadi cuman satu petak itu kamar, langsung teras gitu. Di bawahnya itu tadi yang saya bilang ada ruangan itu tempat parkir motor sama kamar mandi di bawahnya situ. Nah kemudian saya keluar. Saya lihat, oh lembayung nih.
tahu nggak bahasa bahasa Sundanya? Teman-teman yang Sunda tahu lembayung ya. Jadi kayak keadaannya tuh kayak warna langitnya tuh oranye-oranye gitu, gradasi gitu, oranye gelap itu, lembayung gitu. Teramai lembayung. Nah, saya kira, oh ya saya rasa itu sudah subuh ya. Saya rasa sudah pagi gitu kan. Sudah pagi. Nah, katumbiri kalau bahasa ininya ya betul. Lembayung, layum kuning ya betul. Nah, saya rasa udah pagi ya karena biasa tuh kalau misalkan kalau lembayung pada saat itu atau layung itu kita nggak bisa bedain kan, mirip-mirip kayak kondisi subuh gitu. Saya nggak nyadar kalau itu ternyata menuju gelap. Nanti ada bagaimana posisi tiba-tiba gelap. Jadi saya langsung keluar. Nah pas saya keluar itu ya saya ini dong buru-buru ke pantai ya pagi-pagi ke pantai gitu kan, pagi-pagi ke pantai. Jadi saya ke pantai. Tapi baru saya ke pantai tiba-tiba saya mendengar ada suara gitu. Jadi sepi kan, masih pagi juga, saya pikir orang-orang belum banyak yang keluar mungkin. Saya dengar suara klotek-klotek. Jadi suara klotek-klotek itu kayak gini nih. Mana ya? Nih. Jadi kayak benda yang digantung itu kena angin mungkin ya, keterpa angin jadi kena gini. Gitu, kayak gitu-gitulah. Itu sangat kedengeran sekali. Jadi saya pergi bingung kan. Karena saya nggak ada tujuan lain, saya juga nggak ada pikiran untuk ngecek mana. Jadi saya langsung kembali ke homestay. Gitu. Saya kembali ke homestay. Saya temukan itu dalam kondisi masih gelap ya, tapi masih saya lihat lah ada teman-teman saya masih tidur di situ. Makanya saya anggap itu asli, saudara, nggak mimpi. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau misalkan mimpi itu kan kita berasa kayak astral projection nggak? Yang kita tuh dalam keadaan bisa melihat segala sesuatu, tapi kita lihat fisik kita di situ. Tapi saya lihat pada saat itu saya nggak ada di situ. Jadi di antara teman-teman saya yang kita tidur seperti pepesan itu, nggak ada saya di situ. Makanya saya lihat, saya nggak mikir itu mimpi, nggak ada fisik saya di situ. Ini nggak mimpi. Jadi begitu saya lihat, ternyata jendelanya kebuka. Ya, keadaan sadar ya, terbuka. Rosario itu ngegantung di situ. Dan sampai akhirnya Rosario ngegantung itu saya tutup lagi. Ya, saya lilitkan gitu karena takutnya kebuka lagi malah jatuh gitu kan, jatuh ke bawah gitu atau malah rusak atau gimana, pokoknya saya lilitkan itu. Jadi antara pengait itunya saya lilitkan itu Rosario di situ. Nah, setelah saya lilitkan itu, saya balik badan, gelap semua tiba-tiba. Saya kan jalan itu merambat menuju ke jendela itu karena ada teman-teman saya, nggak mungkin saya injak satu-satu dan saya nggak mungkin langkahin karena teman saya itu dempetan tidurnya. Saya harus lompat kayak bagaimana gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya ngerambat jalan itu sambil ngeraba dinding karena memang agak gelap, kelihatan tapi agak gelap. Saya takut tiba-tiba keinjak mereka. Jadi saya dinding. Jadi kenapa nyata? Karena saya merasakan itu kayu dindingnya itu ada bekas keroposan. Jadi kita berasa lembabnya itu berasa, debunya itu berasa, gitu ya. Debunya itu berasa. Jadi saya rambat itu, saya pegang itu, ya itu nyata gitu kan. Nah ketika saya putar balik itu gelap semuanya gitu. Gelap semuanya sampai pada akhirnya tadinya itu kan saya harus ngerambat ke dinding. Saya nggak nyadar kalau ternyata saya itu jalan lurus gitu, nggak ngerambat ke dinding lagi, nggak nempel ke dinding lagi, megang dinding ini. Saya jalan lurus. Di situ saya baru berapa langkah saya bersadar, loh nggak ada teman saya. Kan harusnya kalau misalnya saya berjalan berapa langkah, kan tadi saya bilang keinjak teman saya, paling nggak keinjak kakinya atau keinjak anggota tubuhnya gitu kan, ya itu nggak ada. Nah terus habis itu saya lanjut jalan, yaudah saya lanjut jalan ya, saya lanjut jalan. Begitu saya jalan keluar, tadinya itu kan terang, lembayung ya, gelap. Karena saya orang yang parnoan, saya balik lagi ngambil rosario tadi yang saya lilitin tadi, saya ambil ya, dengan keadaan gelap itu saya ambil itu, Lil. Ketika saya ambil itu, saya pegang kuat-kuat. Dan entah kenapa, kalau saudara bertanya kenapa nggak Joseph diem aja di situ, nggak tahu kenapa hati saya, otak saya juga menggerakkan saya untuk balik ke pantai tadi. Saya balik ke pantai ya. Ketika saya balik ke pantai, saudara, dan nggak tahu kenapa, jangan nanya saya, tiba-tiba otak saya dan hati saya itu ya, itu kan ombak tuh ya, ombak itu kerasa nyata, ombak itu saya letakin rosario itu. Ketika ombak menggulung, ombak ke arah saya tahu rosario. Jadi rosario itu nganyut. Pas saya balik ke belakang, terang lagi
beneran kayak tadi lagi lembayung gitu suasananya kayak awal tadi sebelum gelap. Saya balik ke homestay, masih ada teman-teman saya bersyukur dong. Akhirnya, karena saya rasa itu asli saudara, saya masih ngantuk tadi dalam keadaan ngantuk puyeng juga, ya. Saya tidur di posisi itu. Saya tidur. Pas bangun itu saya jam 10, kebangun karena gerah panas. Saudara tahu kan kalau rumahnya di pinggir laut tengah pantai, memang kalau malam dingin. Tapi kalau sudah siangan dikit itu panas, jadi nggak ada kipas angin, gerah banget. Gerah gitu sumuk lah gitu ya, sumuk lah. Karena itu rumah kayu gitu, udah gitu lapuk gitu ya. Nah kemudian saya dibangunin teman saya. Saya dibangunin sama teman saya. Bangun, udah siang, lu nggak mau ini ke pantai gitu kan. Akhirnya saya bangun. Tahu nggak apa yang pertama kali saya ini? Apa yang pertama kali saya lihat? Jendela. Rosario saya udah nggak ada di situ. Saya tanya sama teman-teman saya. Lu lihat Rosario gue nggak yang kemarin gue terus? Rosario apaan sih? Teman saya kan ada yang nggak tahu ya. Saya ngomong sama orang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu kan. Tapi dia tahu kalau saya mau murtad. Rosario apaan sih? Itu yang kayak tasbih, sampai harus jelasin. Itu yang kayak tasbih tapi ada salibnya yang kemarin gue lilitin di situ ya kan. Enggak lihat, ya coba tanya itu. Nyebut teman saya yang lain yang lagi pada di luar, yang lagi pada mandi, yang lagi pada stretching, yang lagi pada gejrengan, yang lagi ngerokok. Ini yang lagi pada ngopi ya kan. Lagi pada ngeliat, sampai saya mencurigai satu teman saya. Karena teman saya ini yang radikal. Saya masih berkenalan baik dengan dia sekarang. Saya tuduh dia. Saya tuh ya mohon maaf ya kalau saya boleh jujur, saya memang punya prasangka buruk dengan dia. Ya saya pikir dia yang buang atau diumpetin atau dikemana gitu. Saya lu lihat gak gini-gini ya, dia sampai sumpah-sumpah kan. Bohong lu, saya sampai hampir ribut saudara, sampai ribut. Akhirnya ditanya dong sama dia, coba lu inget-inget, lu bener lihat gak di situ, coba, soalnya tadi pas dibuka katanya nggak ada di situ kan, nggak ada, memang nggak ada katanya, pada sumpah semua, gitu kan, sumpah semuanya demi gitu kan. Terus saudara tahu nggak apa yang saya lakukan pertama kali? Ketika mereka bilang, lu tadi pagi lu bangun nggak pantai, dia bilang kayak gitu. Tahu apa yang pertama kali saya perhatikan? Kaki saya perhatikan ketika masih di rumah panggung itu. Tahu kan kalau orang ke pantai itu pasti ada bekas pasirnya, bekas-bekas pasirnya. Ya itu ada di saya. Dan saya ngerasa bahwa apa yang terjadi itu harusnya mimpi kan. Harusnya mimpi saudara, tapi itu nggak mungkin beneran. Saya sampai perasaan gue mimpi kayaknya gitu kan. Perasaan saya mimpi, nggak mungkin beneran, masa tiba-tiba terang terus gelap terus terang lagi gitu kan. Ya itu benar, masih ada bekas pasirnya. Baru setelah itu saya langsung mikir, masa iya sih gitu kan. Saya nanya untuk membuktikan saya mimpi apa enggak. Kalau saya mimpi paling enggak ada bekas-bekas saya itu ngigo kah, entah apa kan, entah mungkin ngeracol atau apa. Teman saya bilang enggak ada gitu, enggak ada ngigo gitu. Nah ceritanya itu kan misteri itu Rosario. Sampai saya balik saya mikirin itu saudara. Sampai saya gantian sama teman saya. Saya bilang, lu yang bawa deh motor, kenapa? Saya nggak mau bawa motor dalam keadaan saya masih mikirin itu Rosario. Saya takut gak fokus kan. Saya mikirin itu sepanjang perjalanan. Sampai akhirnya saya bertanya kepada teman saya yang punya karunia khusus. Tadinya saya nggak mau nanya. Saudara jangan pikir saya itu suka nonton jurnalisa, suka nonton apa tuh namanya, Nancy Judge ya. Sorry saya sebutin. Nggak suka. Saya kalau dengerin orang cerita kesaksian saya itu cringe menurut saya. Ingat nih, cringe. Tapi ketika saya mengalami itu, jujur, saya jadi tahu rasanya. Jadi saya cerita sama teman saya yang katanya ini punya indera keenam katanya, atau indigo ya. Saya tanya dong. Saya tanya, kalau misalkan kita punya barang rohani, saya bilang kan punya Rosario. Dia nggak tahu Rosario apa, saya tampilkan gambarnya. Baru saya tampilkan gambarnya. Oh lu hilang ya? Tahu nggak? Dia langsung tebak di mana? Hilang di pantai ya? Terus katanya gitu kan. Iya, kok lu tahu gitu? Dan dia ceritain kan panjang kali lebar. Ya, mereka jadi ceritanya gini saudara. Jadi penunggu situ tidak suka dengan adanya saya lilitin itu Rosario di situ. Karena biasanya mereka itu aktivitasnya di sekeliling situ. Ya, itu pada malam hari. Pada saat saya tidur itu mereka terganggu katanya. Jadi teman saya cerita seperti itu. Dan teman saya surprisingly bisa menebak kisah saya yang terjadi berapa tahun lalu sebelum kejadian saya itu touring di Pantai Sawarna itu. Pada saat di kaki Gunung Salak tadi. Lu juga sebelumnya pernah pakai ini kan? Pas lu ke gunung katanya. Tapi dia gak nyebut nama gunungnya, tapi memang gunung katanya. Pas lu ke gunung kan? Iya katanya. Saya bilang gitu. Kok lu tahu gitu kan? Kok lu tahu katanya gitu. Saya bilang gitu kan. Kok lu tahu? Iya.
di dunia mereka katanya. Di dunia mereka sama seperti kita kurang lebih. Jadi kalau kita itu informasi menyebar cepat, di dunia mereka juga sama. Jadi pada saat saya posisi masuk ke wilayah dari mulai Cikidang, saudara tahu nggak sih ada yang pernah lewatin Cikidang? Jalur Cikidang itu zaman tahun pas mau mendekati COVID atau Pak saya lupa ya, pas mau mendekati COVID itu ya, pas mau COVID itu, setelah COVID itu Cikidang itu kan agak sepi ya, agak sepi kan, jalurnya serem, berkelok-kelok gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang ya, pada zaman saya itu sepi, makanya saya waktu itu nah dari situ katanya mereka sudah merasakan sense itu apa ya, merasakan kedatangan orang yang diomongin katanya. Nah itu Cikidang masih sepi ya gitu. Cikidang masih Cikidang. Jadi dari masuk Cikidang situ katanya, dari situ mereka sudah merasakan sense katanya. Sense bahwa ada orang yang sudah dibincangkan di dunia mereka sedari, kalau di hitungan kita kan berapa tahun yang lalu, di mereka itu hitungannya katanya cuma hitungan hari katanya. Saya nggak tahu ya, jangan tanya saya once again, yang ngomong yang nanya. Saya juga mau nanya juga bingung perhitungannya gimana, kalkulasinya. Jadi katanya beberapa hari lalu dibincangkan sama mereka katanya. Saya juga nanya, saudara, orang itu udah berapa tahun yang lalu kok, gak bilang gitu kok. Nggak tahu, itu karena menurut perhitungan mereka gitu kan, kalkulasi mereka ya, artinya berarti beda dong kalkulasi waktunya. Tapi yang saya heran kok bisa tahu, akhirnya dia ceritain sesama mereka tuh saling bertukar informasi. Jadi ketika lu masuk daerah mereka, dari mulai Cikidang, dari mulai itu yang kebun-kebun sawit itu, mereka sudah merasakan sense-nya sampai ibaratnya tuh sudah nyala alarm nih. Jadi ketika saya sampai di homestay itu, memang saudara kalau ditanya ada nggak Bang Joseph halangannya, halangan nggak ada saudara. Cuman teman saya itu yang pada nyetir, yang pada bawa motor itu pada ngeluh nih, lehernya sakit, pegel, kakinya tiba-tiba pegel. Ya saya pikir waktu itu cuma pegel biasa. Saya pikir, tapi nggak hilang-hilang sampai keluar dari daerah situ. Sampai akhirnya kami pulang keluar dari Cikidang itu baru sembuh. Padahal belum diurut. Teman-teman saya itu pada niat, abis ini gue mau diurut, abis ini gue kerokan gitu kan. Karena masuk angin gitu. Keluar Cikidang, mereka cerita sendiri, hilang. Jadi keluar dari Sawarna itu kita balik lagi lewat Cikidang. Saudara jangan tanya kenapa muter lagi Joseph. Saya dan teman-teman saya memutuskan untuk memakai jalur yang sama. Karena kalau jalur yang lain takut nyasar. Balik lagi ke Cikidang. Lewat Cikidang, selesai sampai Cikidang. Sudah masuk Ciawi, sudah masuk kota Bogor, itu hilang pegel-pegelnya. Jadi sudah selesai seperti itu. Lanjut lagi cerita sama saya Indigo tadi. Jadi mereka sudah nyalain alarm dengan berbagai macam hambatan yang lu rasain katanya gitu kan, dicerita seperti itu. Ya, jadi akhirnya saya baru ngeh, oh ternyata kisah itu. Jadi pada saat teman saya pegel-pegel kali ya, saya bilang gitu. Iya itu salah satunya. Dibilang kayak gitu, dia membenarkan itu. Nah, jadi saudara penasaran kan kenapa Rosarionya diarungin ke laut? Jadi di dunia mereka itu ada pembagian wilayah, ada darat dan laut. Sekali lagi jangan tanya gue juga nggak ngerti ada pembagian wilayah gitu kayak ormas ngejaga wilayah sini, jangan tanya gue ya, jangan tanya gue yang cerita, yang lu tanya. Saya juga nggak ngerti nih dunia gaib ya. Ada pembagian wilayah antara darat dan laut. Jadi mereka itu sampai arus berunding. Kenapa? Sebab yang lu pakai ini, kata teman saya, yang lu pakai ini katanya ini mengancam keberadaan mereka, katanya mengancam keberadaan mereka, nggak bisa jadi leluasa bro, katanya nggak bisa leluasa. Jadi mereka mau nggak mau deciding di mana tempat untuk menetralisir katanya. Dia bilang pakai kata menetralisir loh, yaitu harus dilarutin ke laut. Saudara, surprisingly teman saya ini kirim VN katanya. Gue nggak bisa ngetik, dia bilang. Gue nggak bisa ngetik ya, itu di line. Sayang akun line saya lama udah kehapus, ganti baru. Waktu itu masih ada, saya lupa waktu itu reset password, jadi gitu reset akun semuanya. Dia VN, gue nggak bisa ngetik katanya. Gue nggak bisa ngetik ya, jempol gue tiba-tiba berat, gue VN aja. Dia VN gini. Dia cerita detail seperti pada saat kejadian Kuncen dan uak saya. Ada sosok, ya perawakan laki-laki, terang, dan dia menyebutkan persis seperti Kuncen saya. Lebih berkuasa dan lebih tinggi daripada Prabu Siliwangi. Lebih bercahaya daripada Rasulullah. Kenapa disebutkan juga Rasulullah? Dia juga Islam. Itu surprisingly di komen. Lo tau apa? Gue dengerin itu langsung merinding. Gue gak pernah cerita loh. Gue gak pernah cerita itu. Dia tahu itu. Dia benar-benar tahu cerita itu. Sampai sedetail itu. Ya. Jadi ketika dia VN gitu ya. Ketika VN gue langsung kayak. Reaksi saya seperti itu, saudara. Saya sampai
dengerinnya sampai kayak gitu ekspresi saya, bener nggak bohong. Nah, ketika itu terjadi, dia kirim VN berikutnya. Dia kirim VN yang berikutnya, dia bilang apa? Dan katanya, ketika lu larungin laut, kenapa itu di netralisir? Karena yang punya itu juga pelindung laut yang mengalahkan, katanya, yang mengalahkan pada akhirnya yang punya kerajaan bawah laut itu tunduk dengan dia. Tahu nggak siapa? Dia bilang apa ciri-cirinya, tahu nggak apa? Saya nggak ngelihat perempuan itu, tapi katanya pada saat saya larungin rosario, perempuan itu ada di atas kepala saya, katanya. Tahu nggak? Dia ceritain perempuannya itu, ya, mahkotanya bintang. Tahu nggak apa? Dia bilang katanya berkerudung, bro, berkerudung, tapi nggak kayak Islam, kayak biarawati, pakaian biarawati kayak suster, katanya. Gua nggak tahu sih itu apa, dijelasin kayak gitu. Dia terbata-bata. Saya nggak tahu alasan kenapa dia terbata-bata. Gua nggak tahu sih apa, tapi kayak dia sampai berkali-kali. Jadi kayak orang kalau Anda tuh grogi, itu kan kayak biasa ngomong Jadi saya dengerin VN-nya memang agak harus saya ulang 2 kali untuk memahami isi pesannya. Kayak gitu. Tapi yang saya tangkap dia cerita, perempuan ada bintang di sekelilingnya, lalu kemudian memakai kerudung, tapi bukan kerudung Islam, memakai orang perempuan muslimah. Dan dia bilang apa? Tangannya terbuka. Lu tahu nggak? Tahu nggak kenapa alasannya? Teman-teman yang Katolik tahu, Bunda Maria itu ada julukan. Bunda Maria itu ada julukan. Our Lady, the Star of Sea. Bunda Maria, Stella Maris. Itu baru tahu ketika saya baru cari-cari tentang penghormatan terhadap Bunda Maria. Saudara penasaran nggak? Selain di lautan kan tadi di gunung ya. Ingat, di gunung, di kaki Gunung Salak. Saudara, Tuhan kita menampakkan kemuliaannya pada saat transfigurasi di mana? Pada saat transfigurasi, ingat tadi itu Kuncen dan teman saya yang Indigo ini bilang, dia sempat menyebutkan ciri-cirinya lebih bercahaya daripada Rasulullah. Anda baca dalam Alkitab, ini yang baru saya tahu ketika saya sudah jadi Kristen. Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, di Bukit Tabor, itu bercahaya di situ. Jadi rosario itu kepunyaan dari pertama Yesus Kristus, dan kedua Stella Maris, Bunda Maria, gunung dan laut. Saya berani bersumpah, saya tidak mengada-ngada. Sebelumnya saya nggak tahu. Ini kalau dibilang cocokologi silahkan, tapi saya baru tahu. Karena beberapa waktu lalu ketika kemarin lebaran tahun ini, saya berjumpa lagi dengan teman saya itu. Saya sampai tanya lagi, karena kan saya sudah pemahamannya sudah mulai agak lebih better ya dari sebelumnya. Saya nggak tahu apa-apa tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Bunda Maria. Saya tanya, lu tau gak sih, ingat gak sih dulu sempat cerita di line gini-gini. Oh iya gue inget, gimana gini. Akhirnya saya bilang, ternyata dalam tadi saya cerita lagi yang seperti tadi saya ceritakan, Yesus Kristus dipermuliakan di Gunung Tabor gitu. Itu saudara, ya saya selalu bilang rugi. Saya hanya membagikan kesaksian ya. Saudara, saya tadi ada 7 termasuk 2 dari mereka udah jadi Katolik. Nah, lebaran saya ajak itu teman saya sudah jadi Katolik. Katoliknya gimana? Udah pasti belum? Udah ya, percaya juga nggak pernah apa-apa. Itu orang yang kasihin yang beneran jadi Katolik. Jadi saya cerita langsung itu ketika ketemu dengan kita lain lah gitu. Itu sebab saya bilang, nih dengerin saya. Jadi selain lebaran saya ketemu sama teman-teman saya tadi ya, saya juga beberapa tahun sebelumnya setelah kejadian yang di laut itu, di Sawarna itu, saya ketemu lagi sama Kuncen aki-aki itu.
Ya, saya dianggap kayak anaknya, dijajanin saya. Tahu nggak apa yang terjadi dia? Tahu nggak dia ngomong apa? Tahu nggak dia ngomong apa? Nanti kamu mandi di laut ya. Dia ngomong seperti itu, saudara. Nanti kamu mandi di laut ya. Saudara, beneran gua nggak ngerti apa makna mandi di laut. Tahukah yang bikin semakin surprising nih? Saya dibaptis di gereja dengan nama pelindung Bunda Maria, Bunda Maria, the Star of the Sea. Yang dimaksud dengan dimandikan di laut adalah saya dipermandikan di gereja itu. Itu yang saya benar-benar sampai dengan merinding. Ya. Jadi ketahuan dong gerejanya Joseph. Stella Maris banyak. Ya, Stella Maris banyak. Ya. Itu luar biasa. Itu langsung saya itu benar-benar merinding. Itu benar-benar gue nggak tahu. Jadi kalau teman-teman masih nanya, Joseph, how do you feel? Gimana perasaan lo sekarang jadi orang Katolik? Tuhan kasih tanda itu nggak langsung plek terang nggak berstep-step. Saya baru bener compile itu semua sehingga saya mengerti benar-benar secara terang seperti saya ceritakan kepada Anda semua. Itu ketika saya sudah selesai dibaptis, baru saya kepikiran. Saudara penasaran kan? Rumah saya di selatan, saya dibaptis di daerah utara, dekat perbatasan laut. Tahu nggak alasannya kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya nggak ada kepikiran baptisnya. Rumah saya di selatan. Saya bisa saja dibaptis di gereja daerah selatan. Entah paroki Blok B, entah saya dibaptis di gereja Barito, entah saya dibaptis di gereja Santo Stefanus Cilandak, harusnya yang dekat dengan wilayah saya sekarang. Bisa dibaptis di sana, ujung laut. Ketahuan dong Joseph, nggak apa-apa. Dan perhatikan, itu gereja itu nggak cuman satu di situ, ada lagi di ujung sana lagi, lebih ujung lagi. Regina Kelly harusnya di situ kan, harusnya di situ. Tapi karena tadi sesuai dengan peristiwa yang terjadi di gunung, kemudian yang akhir terjadi di laut itu, kemudian saya juga dibilang sama kuncen saya, Aki, saya ini kamu nanti akan mandi di laut. Dan sesuai dengan nama pelindungnya. Ya. Saudara yang Katolik tahu, yang nama Stella Maris itu banyak, tapi Stella Maris yang secara precisely benar-benar ada dekat dengan laut itu cuma satu. Di daerah dekat wilayah saya di Jakarta. Ya. Jadi kalau lo tanya kenapa masih tetap milih Katolik, itu jawaban gue. Jadi kalau secara spiritual, saya sebenarnya nggak mau sharing yang ini, karena saya tahu pertentangan di teman-teman itu akan banyak. Teman-teman akan merasa saya mengkultuskan Rosario. Enggak, Rosario tidak pernah saya kultuskan. Rosario saya tahu itu hanya sebagai sarana supaya saya berdoa. Tapi saudara tahu, Rosario itu sudah digunakan dalam abad ketiga. Dan itu tidak pernah gagal dalam mempertahankan iman kita. Gereja Katolik kekristenan bisa bertahan dengan detik ini. Battle of Lepanto abad ke-14 ketika pada saat itu kekhalifahan Ottoman menggempur benteng terakhir kekristenan. Saudara, kalau bukan karena Rosario, Battle of Lepanto, Eropa semuanya full Islam. Paling tidak kekristenan menjadi minoritas di sana. Itu sebab bulan Oktober ditetapkan menjadi Hari Rosario. Kenapa? Battle of Lepanto. Anda belajar sejarah. Maka kalau Anda bilang Rosario mengkultuskan, Anda berarti tidak menghargai bagaimana sarana yang digunakan pada saat itu Rosario bisa mempertahankan kekristenan. Anda jangan bilang, oh kan itu karena Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sarana itu. Kekristenan tidak pernah anti dengan barang-barang rohani. Saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul. Sapu tangan bekas dipakai oleh Rasul Paulus bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Kita punya dalil nggak seperti mereka? Dongeng, ini rambut Nabi, ini nggak. Kita punya dalil. Tulang-tulang Nabi Elisa dalam perjanjian lama bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kekristenan tidak pernah asing dengan peninggalan relik tadi ya. Jubah Tuhan Yesus ketika wanita yang mengalami pendarahan rahim itu, asal ku sentuh jubahnya saja pasti aku sembuh. Tuhan Yesus merasa ada yang menyentuh jubahnya karena dia merasa ada kuasa yang keluar dari dirinya.
Itu jubah perantaraan. Artinya apa? Jangan ada komentar, mengkultuskan Rasulnya. Enggak. Ya. Itu fakta, saudara. Itu sarana dari Tuhan. Ya, seperti itu. Joseph mau nangis ya. Sebenarnya kalau misalkan diingat-ingat nangis itu, nangis ketika saya itu ketika mistagogi. Setelah selesai baptis itu saya baru mistagogi kan. Saya baru sempat mistagogi. Itu merenungkan kejadian itu ya. Merenungkan kejadian itu. Setelah mistagogi saya baru nangis itu. Ditanya dong sama katekis, saya nggak bisa jelasin. Saya lagi ngerasa benar-benar berarti memang apa ya, memang kuasa dari ilahi gitu. Memang bukan karena kepahitan gitu. Karena orang-orang banyak nilai kamu trauma kali di Islam, kamu dingin. Enggak, saya enggak kok, biasa aja. Tapi memang benar-benar gitu. Nah, saya benar-benar luar biasa. Jadi kalau ditanya kenapa alasan Joseph bisa seradikal ini dengan Katolik, padahal harusnya itu nama akunnya kan mantan radikal, harusnya nggak radikal lagi dong, nggak. Justru saya semakin radikal dengan Yesus, karena sesuai dengan apa yang saya bilang, awalnya saya benci, lama-lama jadi cinta. Jadi aduh nggak bisa nangis. Aduh sorry ya. Jadi sebenarnya bukan drama ya. Jadi beneran saya ngerasa bahwa ya memang ketika saya mencobai Allah, ternyata Allah yang benar-benar memberikan dirinya. Jadi kalau saudara tanya, pernah gak saya mencobai Allah? Pernah. Saya mencobai Allah dengan bilang, Yesus kalau memang engkau nyata, tolong kabulin keinginan saya yang sepele gitu. Sepele. Katanya saya pengen diizinin naik motor. Kemudian saya juga minta novena 3 Salam Maria, tapi tidak pernah saya sampai selesaikan sampai dengan detik ini, hanya karena saya minta ditemuin STNK. Itu kan hal sepele, saudara. Saya mencobai Allah pada saat itu, dan saya dengan nazar saya waktu itu. Nazar saya apa? Kalau memang ini dikabulkan, paling tidak saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Itu yang saya bilang, dan itu yang masih menjadi burden saya, beban saya. Ternyata masih ada satu ibaratnya saya punya hutang, kalau dibilang hutang ya, dengan Allah. Yaitu saya mempersembahkan hidup saya kepada Allah gitu. Makanya dimulai dari step yang paling kecil, saya berusaha sebisa mungkin untuk membela iman saya yang sekarang. Membela iman saya yang sekarang dengan memanfaatkan saya punya teman-teman yang membantu dari awal, sehingga saya punya banyak penonton, sehingga mungkin saya yakin. Makanya saya selalu pakai prinsip jangan pernah membenci orang-orang yang tadinya benci dengan Tuhan Yesus. Karena saya sedang melihat pribadi saya di setiap dari mereka. Saya tidak pernah ngeblok mereka, saya tidak pernah memarahi mereka dalam artian keluar kamu, nggak. Saya terima mereka seperti pada saat teman saya, adik kelas saya itu menerima saya dengan tangan terbuka. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa dia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Makanya saya tidak pernah, terus terang saya nggak pernah melarang orang Islam untuk naik di room saya, walaupun sekedar hanya untuk menghujat, hanya untuk ngatain saya kafir anjing seperti tadi ya, hanya untuk sekedar caci maki. Saya nggak pernah, karena saya melihat pribadi saya waktu saya masih jadi Islam di mereka, setiap dari mereka. Karena saya yakin, saya selalu berdoa dalam hati saya ketika keluar dari kata-kata kasar mereka, saya dengar itu paling tidak Tuhan menyelamatkan jiwanya atau jiwa orang-orang yang dalam iman yang sama seperti mereka, yang sedang mendengarkan mereka ngomong itu, sehingga mereka tersadarkan. Makanya ini yang sebenarnya kalau teman-teman tanya kenapa Joseph baru kesaksian sekarang, saya nahan untuk cerita ini karena ada beberapa pertimbangan. Saya takut ada yang tahu identitas saya takut ini. Jadi memang saya baru cerita sepenuhnya, ini baru sudah 100% teman-teman, sepenuhnya kesaksian saya. Yang teman-teman pernah dengar sebelumnya, yang ada di YouTube, itu baru berapa persen saja gitu. Jadi ya seperti itu ya. Wah, luar biasa, saya sambil baru tahu ini, gue nangis, gue jadi malu, gue nanti dibilang mirip Agatha lagi, nangis karena minta maaf sama Zuma. Saya nangis bukan karena mau minta maaf sama Islam ya. Saya beneran ini, aduh. Nah, puji Tuhan ya.
Ya seperti itulah kayaknya ya. Jadi mari kita memuliakan Tuhan Yesus ya, bersama dengan Bunda Maria dan para kudus kita memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya luar biasa. Makanya saya bilang, saya juga nanya dong sama teman-teman saya yang Islam itu, kenapa kamu milih Katolik? 2 dari teman saya yang tadi itu saya ceritakan itu tahu kisah saya dan ngerasa itu nggak bisa di-explain. Mereka juga sampai sekarang juga bingung itu Rosario kemana. Mamangnya itu yang penjaga homestay itu sampai nggak tahu, sampai dibantu cari juga nggak ada di mana-mana. Ya itu masih misteri sampai sekarang Rosario. Ya biarkanlah itu mungkin cara Allah untuk menunjukkan bagaimana kuasanya, bahwa ya saya nggak bilang ya Rosario yang diberkati itu saya buang itu, nggak tahu juga kenapa. Sampai dengan detik ini saya juga masih penuh harap semoga itu akan kembali dengan ke tangan saya. Mungkin Tuhan akan berikan dengan cara yang lain, mungkin bukan dalam bentuk Rosario, tapi mungkin dalam bentuk, ada sih teman saya yang bilang itu, teman saya yang Katolik itu bilang katanya mungkin lu dititip pesan nanti, mungkin sampai nanti lu akan tetap ibaratnya dipanggil oleh Allah dalam pelayanan gitu kan. Tapi ya saya masih agak berat di situ, masih agak beban karena ya masih banyak hal yang perlu saya lakukan, saya harus bereskan dalam hidup saya. Gitu. Ya kita lanjut ya teman-teman. Thank you sudah mendengarkan kisah saya. Sekali lagi saya tidak meminta teman-teman untuk percaya. Ini yang saya alami, saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangkan. Apa yang terjadi di hidup saya tidak perlu teman-teman korek-korek. Ininya saya minta kerendahan hati untuk privacy saya. Jadi saya tadi sudah juga sebutkan paroki saya, jadi tidak perlu diulang-ulang paroki saya dibaptis di mana. Tapi ingat, tenang aja. Sebenarnya kalau saya di paroki baptis juga nggak bakalan ketemu lah. Saya jarang ke gereja di paroki itu, kejauhan sekarang kalau di ini ya, gerejanya sekitar selatan aja. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya udah. Once again terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang dari tadi ya memberikan berkat melalui gift. Saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih semuanya. Yang penting saya sudah memberikan kesaksian. Ada beberapa teman-teman yang penasaran, ini saya sudah berikan semuanya. Semoga kembali lagi kita tetap harus ingat bahwa kuasa Tuhan lebih besar dan lebih ajaib daripada apapun. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, yang penting Tuhan bekerja dengan cara yang paling misterius yang tidak bisa kita jelaskan. Bahkan sekuat apapun kita berusaha untuk menjelaskan apa maksud Tuhan memberikan tanda itu. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ceritanya agak berbelit-belit karena memang ada beberapa istilah yang ketika saya alami itu kan dalam bahasa Sunda conversationnya saya nggak tahu bagaimana bilangnya dalam bahasa Indonesia. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, saya memahami tapi kalau saya disuruh bilang bahasa Sunda saya nggak paham. Gitu. Ya. Tuh ya Islam. Nah balik lagi settingan Joseph. Ayo. Balik lagi ya settingan Joseph kayak biasa ya. Saya nggak mau terlalu drama ya. Yang penting saya sudah merasakan bergetarnya hati saya ketika sharing session dan teman-teman juga banyak yang. Jadi itulah teman-teman, kalau ngerasa kok insiden kebetulan itu ya saya juga merasakan itu. Puji Tuhan ya. Nah teman-teman, jadi menariknya malam ini saya juga ingin menyampaikan, kita akan mendengar bahwa sekarang itu kan ini juga kenapa saya milih saya milih malam ini saudara. Ingat, saya selalu bilang, saya titip pesan sama teman-teman yang di sini, tolong stay. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu teman-teman yang ada di sini. Saya bilang teman-teman jangan pernah terlalu asik membahas iman orang lain. Ingat, iman kita lebih penting. Pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Tuhan Yesus tidak akan tanya, sudah berapa banyak orang Islam yang kamu bantai? Sudah berapa banyak orang Islam yang dibikin malu sama kamu? Tuhan Yesus akan bertanya, sudah apa yang perbuatan kasih apa yang kamu lakukan? Perbuatan kasih itu artinya mengasihi Allah. Meneguhkan iman kita. Berapologetika juga dengan harus rendah hati. Nah, pada malam ini selain karena kesaksian saya tadi ya, saya juga akan memberikan kesempatan bagi teman-teman untuk menyimak bagaimana pengajaran secara ajaran gereja Katolik. Ya, secara ajaran gereja Katolik menelusuri bagaimana kenapa si jahat kuasa gelap ini sangat membenci, menakuti Rosario, bahkan dengan perantaraan Maria Bunda Yesus. Bunda Allah ya, kita akan menyimak ya. Terus saudara yang ngantri-ngantri sadar ya, belum selesai. Shalom, salve Om Don. Oh iya, terima kasih teman-teman yang sudah memperingatkan HP saya panas. Puji Tuhan teman-teman, berkat pemberian teman-teman selain saya pergunakan, saya juga jujur ya,
Saya beli buku dari berkat gift teman-teman. Saya beli buku, beberapa saya belikan buku. Saya juga beli, mohon izin ya teman-teman yang memberikan berkat gift, karena HP saya, device saya sering overheat. Jadi saya beli itu cooling pad. Itu cooling pad. Jadi saya belikan itu. Itu biar nggak terlalu overheat juga. Dan sisanya saya kembalikan kepada yang punya. Itu saya nggak perlu bilang ya, karena ketika kalian memberi tidak perlu bilang. Saya pokoknya itu kembalikan kepada milik. Kalau berlebih itu. Kita lanjut ya. Om Don, Om Katsu gimana? Sudah siapkah kita mau kasih pengajaran hari ini? Markus 6 ayat 1 sampai selesai. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmah apakah pula yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudara yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum-kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dan di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain juga mengatakan, dia itu nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu orang yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, karena Herodes pada ulang tahunnya mengadakan perjamuan yang untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodes tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya.
Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan memintanya, "Aku mau supaya jangan engkau berikan kepadaku, supaya sekarang juga engkau berikan kepada kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal yang dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang-orang dari semua kota itu ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Tapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi makan?" Tapi ia berkata kepadamu, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mencah-mencahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Selain dari sisa-sisa ikan, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki.